Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam NTV Prime. Kami ajak Anda mengikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Presiden Joko Widodo 4 kali mengucapkan permohonan maaf dalam pidato kenegaraannya di depan DPR dan DPD 16 Agustus 2024. Tapi Presiden yang dulu diterima masyarakat luas sebagai Jokowi adalah kita juga memamerkan sejumlah pencapaiannya dalam 10 tahun. Untuk membahas terkait pidato terakhir Presiden Jokowi yang penuh kata maaf ini, kami mengundang pakar politik Ikrar Nusa Bakti serta Direktur Program Indef Eisa Mahfiruha Rahbini. Selamat bergabung Mbak Eisa, apa kabar? Baik. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda berdua, mari kita sama-sama menyimak potongan statement dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, saya akan tanya ke Prof. Ikrar dulu. Prof, dimaafin nggak Prof? Kalau soal maaf-memaafkan ya kita sebagai bangsa ya, atau kalau kita juga berselisih sama orang kan juga kita harus memaafkan. Walaupun seperti yang juga saya sering katakan ya, itu kita nggak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi ya. Karena kan pertanggungjawaban seorang presiden kan itu bukan cuma angka-angka ekonomi, bukan minta maaf karena ada keberhasilan yang belum tercapai gitu kan. Kenapa demikian? Karena kan setiap presiden pasti mengalami hal semacam itu. Tapi satu hal yang patut dicatat ya, itu indeks demokrasi Indonesia itu menurun tajam di era dia. Dan kemudian pada masa Jokowi juga ya, itu demokrasi seakan-akan dirobek-robek di dalam pemerintahan ini. Bukan cuma misalnya persoalan nepotismenya, tapi bagaimana dia mempermainkan atau menginjak-injak partai-partai politik yang ada di Republik ini. Atau kemudian meniadakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih orang-orang yang menjadi pilihan mereka. Jadi itu adalah bagian terpenting dari demokrasi kita ya. Karena nanti ya Mbak Eisa nanti akan bicara juga ya, apakah dalam pemerintahan Jokowi itu secara ekonomi lebih baik atau tidak. Karena kalau Jokowi bilang wah bagus 5%, tapi menurut CNBC, Anda harus ingat ya, itu hasil riset mereka mengatakan rata-rata cuma 4,2% kok. Ya. Kemudian yang dia katakan bahwa pada 2015 ya bahwa nanti akan naik signifikan, nggak taunya angkanya cuma 3,97%. Dan ini jauh lebih rendah dibandingkan 14 tahun pertama reformasi, di mana rata-rata angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berada di angka kalau nggak salah 5,34%. Ya. Itu awal dari tanggapan saya. Kalau bicara soal indeks demokrasi, saya sepakat dengan Prof. Ikrar tadi ya. Ya. Tapi katanya udah maafin Prof. Tapi catatannya banyak di belakang. Forgive but not forget ya. We forgive, tapi juga tidak akan melupakan. Ya, artinya jangan sampai jadi presiden ke depannya akan terulang seperti ini. Betul. Dan ini terus terang ya, ini persoalan politik ini tidak akan berhenti sampai sini aja atau sampai 20 Oktober 2024. Kenapa? Ya. Karena ada Jokowi Junior di kabinet berikut. Bukan begitu? persoalan itu. Yang jelas presiden terpilih yang nanti akan dilantik 20 Oktober itu harus juga memberesi persoalan-persoalan residu politik yang kemudian diperbuat oleh Presiden Jokowi saat ini, khususnya sejak tanggal 10 Agustus kemarin. Kalau itu nggak diselesaikan lebih dulu oleh Presiden Prabowo, bukan mustahil ya Presiden Prabowo itu akan menjadi terus-menerus akan menjadi dalam tanda kutip pembantu Presiden Jokowi. Dia tidak akan memiliki
power ataupun apa istilahnya itu otoritas penuh ya dalam menjalankan politik, dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Walaupun Indonesia. Anda percaya katanya Prabowo is Prabowo begitu kan? Oh iya, Prabowo is Prabowo, tapi biar gimana pun Prabowo juga pasti ingin mengubah citra dia yang dulu katanya itu memporak-porandakan generasi pendukung demokrasi, tapi sekarang buktikan bahwa dia adalah the true believers of democracy. Oke, kita sekarang geser ke soal postur APBN kita. Mbak Esa, Anda mengikuti pidato kenegaraan Presiden tadi ya. Artinya secara makro kita bicara dulu bagaimana Anda membaca masa depan. Ini transisi ya. Saya melihat APBN itu sebenarnya ada dua kepentingan Presiden Jokowi sama Presiden-elek Prabowo gitu kan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau berbicara tadi kepentingan ini langsung to the point aja berarti ya. Berarti di sisi Jokowi itu akan melanjutkan IKN, kan ya. Di sisi Prabowo berarti ada program-program yang memang dia unggulkan dan dia tawarkan pada saat janji kampanye itu harus terlaksana gitu ya. Jadi memang di tengah-tengahnya akhirnya kan Presiden Prabowo terpilih ini menitipkan atau memberikan wakil ya masa transisi yang harusnya kemudian harusnya berjalan dengan baik gitu ya. Kalau kita lihat tadi pidatonya bahwa memang banyak angka-angka yang rasanya dalam tanda kutip tadi dikatakan pamer gitu ya. Nah, gimana itu? Kalau kita lihat mungkin secara pertumbuhan ekonomi oke lah 5% ya, kita tumbuh 5%. Bahkan mungkin kalau diklaim bahwa lebih tinggi dibandingkan dengan negara secara global gitu ya, 3%. Kami rasa pertumbuhan ini sebenarnya juga harusnya bisa lebih tumbuh tinggi. Idealnya angka berapa? Pada saat 2023 kemudian kita merumuskan APBN 2024 kan dibilang adalah asumsinya 5,1, tetapi kan pada saat ini kita hanya tumbuh 5%. Jadi untuk mencapai itu pun juga sebenarnya butuh effort. Walaupun memang kita tahu ada COVID pandemi, kemudian pemulihan. Pemulihan itu juga kita lihat belum sepenuhnya terjadi, maksudnya belum sepenuhnya balik belum seperti normal, ya? Betul. Tidak Tapi kalau sempurna. dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia yang 3-3,5%, kita cukup confident dong di angka itu. Ya, namun kan kita nggak bisa membandingkan antara negara berkembang dan negara maju, itu kan rata-rata kan ya, nggak apple to apple gitu. Jadi kalau negara maju ya mungkin rendah karena dia sudah mencapai steady state-nya, puncaknya. Sementara kita negara berkembang memang terus harus tumbuh lebih tinggi gitu, yang mana sebenarnya dari periode ke periode kita tumbuh 5% tuh ya autopilot juga sebenarnya bisa gitu ya. Namun capaian yang ingin kita raih kan sebenarnya di 2045 kan negara maju. Itu dengan Indonesia yang emas 8%. Tapi bisa nggak sebenarnya, itu kan pertanyaannya. Oke, itu akan kita jawab sama-sama. Tapi pertanyaan saya Mbak Esa, dengan postur APBN kita 2025 yang APBN transisi, saya katakan tadi, kemudian dengan belanja rutin pemerintah yang cukup besar, ditambah ada beban, dalam tanda petik beban ya, saya katakan, walaupun kalau kita bicara dari kacamata Pak Jokowi, ini adalah visi Indonesia ke depan, IKN. Itu kan akan masuk terus dalam APBN kita dari tahun ke tahun sampai saya nggak tahu karena proyeksi itu jangka panjang itu kan, bagaimana ini? Iya betul. Nah sekarang nanti bolanya juga di Prabowo ya, karena memang kan melanjutkan. Tapi kalau kami di Indef juga sudah banyak berbicara bahwa sebenarnya IKN ini memang tidak visible gitu. Sampai saat ini pun belum ada kan pendanaan investasi dari luar yang benar-benar belum, bukan enggak loh. Belum. Namun memang kan direncanakan tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah APBN karena nggak sanggup dan nggak cukup juga gitu ya. Bahkan sekarang pun kan bebannya juga ada prioritas-prioritas program yang lain yang harus dijalankan gitu ya, dan itu perlu dipikirkan lagi bagaimana. Sampai saat ini pun yang kita harusnya mungkin udah pindah ya, direncanakan sebelumnya kan belum ya. Jadi kesiapannya juga kesiapannya juga belum. Oke, nah Prof, ini menyambung nih masih soal IKN. Dari perspektif ekonomi tadi Mbak Esa sudah menyatakan. Tetapi kalau kita melihat apakah yang dikatakan Anda tadi Prof ini juga merupakan semacam satu batu sandungan atau beban bagi the next Presiden Prabowo soal IKN ini? Ya, jadi begini ya.
Kalau Anda lihat ya, itu berita-berita televisi ya, karena kita kan lihat audio visual ya, itu kan tampak jelas ya seakan-akan Presiden Jokowi itu mentelengi Pak Prabowo. Ayo lanjutkan ya. Oh, yang lagi statement bertiga itu sama Pratikno ya? Misalnya ya. Dan kemudian juga pertanyaan yang katanya dari wartawan ya, walaupun ada yang mengatakan kayaknya bukan wartawan tuh, kayaknya dari istana tuh ya. Yang perempuan yang mengatakan, jadi gimana Pak Prabowo akan melanjutkan program IKN atau enggak kan? Pak Prabowo kan mengatakan, iya nanti sekitar 20 tahunan. Kenapa demikian? Karena itu harus bertahap. Step by step ya, step. Dan kemudian tiba-tiba kok Prabowo seakan-akan yakin bahwa itu akan dilakukan dalam 5 tahun ya. Padahal Sri Mulyani sendiri kan mengatakan untuk tahun 2025 itu anggaran untuk EKN itu malah nggak jelas ya. Angkanya berapa? Dan Prabowo kalau dia harus milih makan siang gratis atau meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil, dengan IKN pasti dia akan memilih program ini karena ini adalah janji politik kampanye dia ya, bukan dia harus melanjutkan legacy ya dari Jokowi ya. Tapi kan dia berjanji kepada Jokowi kalau di endorse Jokowi dia harus melanjutkan IKN, Prof. Oh iya, janji kan sama-sama janji. Sekarang kalau Anda berjanji kepada seorang elit ya, mana yang Anda pilih ya, apakah janji ada kepada elit politik ataukah kepada rakyat pemilih. Kenapa demikian ya? Sebab biar bagaimanapun Prabowo ini masih mungkin terpilih lagi dalam pemilu presiden pada 2029 mendatang ya, dan mudah-mudahan beliau sehat ya. Tapi kalau janji dengan elit politik ya, Anda tahu ya, siapapun yang kemudian udah lengser, nggak ada cerita itu harus kemudian diikuti apa yang diperintahkan ataupun yang dititahkan kepada penerusnya gitu. Dan Anda lihat ya, itu semua presiden Republik Indonesia itu nggak ada tuh yang kemudian mengatakan kepada suksesornya ya, supaya dia melanjutkan program-program yang dia sudah jalankan dan sebagainya. Dan Anda juga tahu ya, biar bagaimanapun persoalan IKN ini bukan persoalan yang kecil, besar. Persoalan tanah rakyat yang juga masih belum jelas ya, rakyat yang terpinggirkan ya. Kemudian bagaimana nelayan-nelayan di IKN termasuk juga di wilayah terdekat dengan IKN itu ya. Kemudian Anda juga tahu persoalan perikanan daratnya juga masih problematik, persoalan pertaniannya juga problematik. Jokowi bisa bilang sekian puluh dam dibangun pada masa pemerintahnya selama 10 tahun. Pertanyaan saya, dia kok tidak mengutip sedikit pun ya pernyataan beliau bahwa Indonesia akan menjadi lumbung padi dunia atau lumbung pangan dunia. Mana dia kok dalam pidatonya tidak satu kata pun. Padahal bendungan yang dibangun itu maksudnya untuk irigasi persawahan begitu irigasi ya? Persawahan, pertanian. Menarik, Prof. Tapi sebelum lebih lanjut, Mbak Aisyah, kalau kita bicara tentang postur APBN 2025, artinya itu kan hanya untuk sepanjang 2025 di APBN transisi. 2026 tentu kan itu sudah otoritas 100% dari kabinetnya Presiden Prabowo, begitu kan? Ya. Nah, apa yang menjadi kemudian penghalang ketika pembangunan itu tidak bisa berkesinambungan khususnya bicara IKN? Oke, berarti kita berbicara ketidaksinambungan berarti kan sebenarnya balik lagi ke pembiayaan ya. Ketika ada investor yang masuk, kemudian dia tertarik dan ingin membangun, itu mungkin bisa jalan gitu. Tapi tidak hanya pembiayaan juga, misalnya masalah tadi ya, banyak masalah-masalah yang timbul disebutkan oleh Prof. Ikrar bahwa ada masalah-masalah tentang masyarakat adat, kesenjangan yang ada di sana, bagaimana IKN ini juga bisa menjadi menampung, kan pindah nih dari Jakarta ke sana gitu ya, bagaimana kemudian pegawai pemerintahan mengisi, bagaimana kemudian aparatur negara yang kemudian akan pindah ke sana, itu juga sebuah masalah yang kemudian
ekonomi sumber daya lingkungannya, Ya. dampaknya, dan itu juga. Artinya kalau dibebankan semua ke BPN pasti berat ya. Jadi solusinya adalah investasi harus masuk begitu kan? Ya, betul. Intinya kan pembiayaan. Tapi Ya. ya tadi visibilitas kan tidak hanya pembiayaan saja, tetapi dampaknya secara masyarakat, secara lingkungan itu juga perlu Oke, diperhatikan. baik. Mbak Esa, Prof. Ikrar, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Sebelum kita melanjutkan diskusi, saya ajak Anda untuk bertemu rekan saya Eliza Hasan yang akan memaparkan beragam data terkait apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan tadi. El, banyak nih datanya nih kayaknya nih. Ya, ini Doni dan juga pemirsa, kita akan melihat tentunya terkait dengan pencapaian dari Presiden Joko Widodo. Ini dia pencapaiannya, kita akan lihat. Baik, pemirsa, ini dia kalau kita lihat adalah terkait dengan klaim pencapaian pemerintahan Jokowi. Di sini, di mana kita lihat dari biaya logistik, ini sebelumnya 22%, jadi masa kali ini biaya logistiknya menjadi 14%. Daya saing sebelumnya berada di peringkat 44, kita berada di peringkat 27, dan pertumbuhan ekonomi 5%, dan inflasi juga berada di 2 sampai dengan 3%. Selanjutnya, di mana klaim pencapaian pemerintahan Jokowi juga kita lihat di beberapa sektor. Di sini ada terkait dengan jalan desa, jalan nasional, ada juga terkait dengan tol baru, bendungan. Kita mulai satu-satu dari jalan desa sendiri sudah pencapaiannya mencapai 366.000. Lalu kemudian dari jalan nasional dalam masa pemerintahan Jokowi sudah ada 6.000 kilometer. Dan kita untuk tol baru dalam pemerintahannya ada 2.700 kilometer. Di jembatan desa 1,9 juta meter dan ada 1,1 juta hektar untuk jaringan irigasi baru yang dicapai dalam pemerintahan Jokowi. Kemudian ada 50 pelabuhan baru atau pelabuhan dan bandara baru di sini. Dan yang terakhir ini juga yang cukup ramai terkait dengan pembangunan bendungan sebanyak 43. Ya, itu tadi beberapa pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh pemerintah Jokowi semasa jabatannya ini. Saya kembali ke Doni de Keizer. Baik, terima kasih El atas data-datanya. Ini kita bawa langsung dengan Prof. Ikrar dan juga Mbak Esa. Prof, itu wajar dong kalau Pak Jokowi memamerkan prestasinya selama 10 tahun terakhir gini. Menurut Anda gimana apa yang disampaikan tadi Pak Esa? Ya, bisa aja ngasih data-data tersebut ya. Cuma kalau kita lihat ya, yang dikatakan tol laut ya, yang katanya tadi biaya logistik berkurang dari 24% menjadi 14%. Pertanyaannya, apakah itu juga misalnya lebih murah? Atau kemudian konektivitas itu juga lebih baik? Maksud saya, kalau ada barang diekspor dari Jakarta ataupun dari Jawa Timur ke Jayapura, apakah kapal-kapal itu akan membawa barang seberat yang sama dari Jayapura balik? Itu yang baru kita sebut efisien. Kalau kita juga kalau lihat ya, misalnya di daerah-daerah Indonesia Timur ya, apakah kemudian itu juga makin murah misalnya barang-barang tersebut? Jadi ini yang kemudian kita bisa katakan konektivitas itu juga bisa menurunkan biaya. Keseimbangan antara barang dari Jawa, Sumatera ke Indonesia Timur dengan barang jumlah yang sama dari Indonesia Timur ke wilayah Barat begitu. Prof, saya harus menunda dulu diskusi kita karena kita ada sedikit kendala teknis. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti dan juga Direktur Program Indef Dr. Esa Mahfiruha Rahmini. Tadi Prof sudah memberikan highlights tentang prestasi yang diklaim oleh Presiden Jokowi. Tetapi saya mau minta pendapatnya Mbak Esa kalau dari perspektif ekonomi sendiri, apakah yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu sudah mampu membangun fundamental ekonomi kita jangka panjang? Bagaimana melihatnya? Oke, baik. Pertama-tama untuk infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi di masa 2 periode ini,
saya akui ya, memang ada peningkatan dari segi kuantitas gitu ya. Dan yang mana memang beda dengan ketika periode sebelumnya. Dan di sini memang itu adalah program yang menjadi unggulan dari Presiden Jokowi. Nah, namun kita lihat sebenarnya tadi benar yang dikatakan Prof. Ikrar bahwa pemerataan antara satu daerah dengan daerah lain ini masih rasanya perlu ditingkatkan. Karena tadi yang disampaikan bahwa apakah benar bahwa misalnya dengan adanya infrastruktur itu membuat biaya logistik jadi lebih murah. Oke, tadi menurun 14%, tapi rasanya kita juga masih cukup tinggi gitu. Dan kalaupun misalnya Maksudnya 14% itu masih cukup tinggi ya? kita masih harus bisa rendah lagi, ditekan lagi gitu. Seperti misalnya ya tadi misalnya logistik kan kemarin harga-harga naik dan sebagai macam, ini kan masalah faktor distribusi dan logistik juga salah satunya adalah di situ juga gitu masalahnya gitu. Atau kita katakanlah misalnya infrastruktur digital. Infrastruktur digital tidak hanya sebenarnya secara fisik dibangun, tetapi kan kita juga perlu adanya semacam skills atau kemampuan masyarakat yang memang menggunakan, dan itu rasanya aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan juga, tidak hanya jumlah tapi juga kualitas yang harus. Oke, dalam hal itu Prof, wajar dong kalau Pak Jokowi meminta maaf sampai 4 kali atas nama Wapres dan juga kabinetnya kan? Artinya PR-nya sebenarnya masih banyak. Nah, kalau bicara PR, apakah itu semua bebannya Presiden-elek Prabowo atau bagaimana? Ya, sebenarnya beban dari presiden terpilih yang akan jadi presiden ini, Pak Prabowo itu sangat besar ya, khususnya beban APBN. Besar sekali ya. Kalau dikatakan bahwa nanti apa istilahnya defisitnya 2,5 atau 2,6% pada 2025 gitu kan. Itu IMF dan Bank Dunia aja udah mewanti-wanti, udah memberikan warning. Kalau itu sampai 3%, itu sama juga dengan 41% dari kotor. Jadi PDB, istilahnya itu PDB ini pendapatan daerah bruto ya, dan 41% itu bukan suatu nilai yang sedikit ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan ya, Pak Prabowo ya dari ini juga akan misalnya harus membayar hutang-hutang pada masa pemerintahan Jokowi dalam jangka waktu misalnya itu secara berturut-turut ya, 25, 26, 27, nanti tanya Mbak Esa soal itu ya. Itu bukan main. Bagaimana dia bisa bernafas ini pemerintahan ya Prabowo Gibran ini kan. Kalau kemudian itunya beban utangnya banyak banget. Atau yang menarik juga begini Prof, kan APBN 2025 ini kan sebenarnya adalah APBN-nya Presiden Prabowo dan kabinet, ya kan? Kenapa nggak mundur aja sih pengantar nota RAPBN-nya itu di bulan Januari misalnya gitu kan? Setelah memang full itu pemerintahan ada di tangan kabinet yang baru begitu. Ya, karena ini kan masalah adalah suatu rutinitas di dalam suatu perjalanan kenegaraan kita. Bisa kan diciptakan provinsi baru. Bisa. Nanti setelah misalnya Oktober, Prabowo bisa aja melakukan suatu perubahan ya atas RAPBN tersebut gitu kan. Karena ini kan segalanya itu kan bisa diubah ya. Karena kalau itu kemudian dijalankan apa adanya ya, tentunya akan sulit bagi Prabowo. Apalagi Anda juga tahu ya, kalau dikatakan oleh Jokowi bahwa kita udah bikin undang-undang mengenai bagaimana supaya ekonomi jalan ya, yang dulu disebut Omnibus Law itu ya. Jadi katanya kemudian akan menyebabkan buruh banyak bisa bekerja. Tapi Anda kan tahu ya, saat ini ya, yang namanya orang kena PHK itu udah berapa persen? Jumlahnya itu sampai 32 ribu ya. 32 ribu orang, dan itu kalau menurut mereka yang ahli dalam bidang perburuhan, itu angka yang sebenarnya itu 2 kali lipat. Berarti ada 70. Fenomena gunung es ya? Iya, dan di Jakarta aja katanya naikannya itu sampai 1000% ya. 1000%, di beberapa daerah ada yang sampai 10.000%. Pertanyaan saya adalah undang-undang mengenai cipta kerja itu ditujukan untuk meningkatkan
harkat dan pendapatan dari kaum buruh, atau hanya untuk kemudian menciptakan pekerjaan dengan gaji yang serendah mungkin? Ini kan juga menjadi satu pertanyaan besar ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu begitu Undang-Undang Cipta Kerja itu diterbitkan, udah ada yang namanya permintaan untuk merevisi undang-undang itu. Ya, ya, tapi jangan lupa juga ya Prof, Mbak Esa, bahwa kondisi ekonomi global tentu juga sangat berpengaruh. Belum lagi geopolitik di kawasan, dan juga ini kan bagaimana Rusia sama Ukraina itu kan belum akur juga gitu kan. Nah, oke lah, di tengah kondisi seperti itu Mbak Esa, Anda melihatnya harusnya APBN kita di tahun depan itu bisa menjadi stimulus ya untuk mengundang investor masuk lebih banyak. Apalagi kalau kita bicara pembangunan IKN yang kita sepakat bahwa APBN pasti tidak akan kuat menanggung beban IKN, begitu kan? Pendapat Anda? Ya, berbicara tadi ya terkait dengan stimulus, itu benar. Jadi fungsi dari anggaran pemerintah itu adalah dari sisi fiskal sebagai stimulus ketika memang dibutuhkan pada saat ekonomi sedang misalnya saat ini lesu gitu ya. Karena tadi yang disebutkan oleh Prof. Ikrar bahwa ada fenomena-fenomena, indikasi-indikasi adanya tadi PHK, mungkin daya beli masyarakat yang kemudian menurun, terlepas dari yang terjadi secara global, geopolitik, kemudian juga tren dari ekonomi, perlambatan ekonomi, kemudian juga suku bunga yang tinggi, dan juga kemudian berdampak terhadap sektor real kita, di mana daya saing industri kita juga masih kurang bersaing gitu ya. Hal ini rasanya memang sudah bisa diprediksi bahwa kemungkinan bisa saja akan terjadi gelombang-gelombang berikutnya kalau misalnya memang tidak tertangani dengan baik. Kemudian terkait dengan investasi. Investasi ini menjadi salah satu poin utama juga yang ada di era PBN. Walaupun memang sebenarnya investasi itu tidak hanya di IKN loh. Investasi itu harusnya bisa membiayai program-program strategis yang lainnya gitu. Misalnya contohnya transisi energi, ekonomi hijau, kemudian industri prioritas kita, yang mana sekarang kita tahu bahwa isu deindustrialisasi ini juga patut menjadi perhatian seperti itu. Jadi memang perlu investasi untuk keberlanjutan ekonomi kita. Iya, memang investasi harus di semua bidang dan sektor, tetapi kan IKN tidak boleh mangkrak ya Prof ya, karena kalau mangkrak nanti jadi monumen hambalang gitu kan. Sebelum Anda komentarin lebih jauh Prof, saya mau tanya Mbak Esa, kalau soal inflasi yang dijaga di 2,5% itu menurut Anda seperti apa? Iya, jadi memang harus makroekonomi kita harusnya dijaga kestabilannya ya. Itu adalah kunci utama bagaimana ekonomi itu berjalan. Salah satunya adalah inflasi. Kenapa inflasi harus dijaga? Karena itu terkait dengan daya beli. Jadi untuk mematok 2,5%, saya rasa itu harus benar-benar dilakukan ya, dilaksanakan ya. Kalau kita melihat kalau lebih tinggi dari itu bahaya dong. Bahaya, karena kemarin pun juga kan kita mencapai 3% kan. Namun ke depan memang periode inflasi tinggi itu sudah mulai agak beralih ya, kemungkinan akan turun karena harga-harga komoditas pun juga sudah mulai turun, namun memang masih ada resiko, jadi jangan takut, kita tetap waspada gitu ya. Karena pun di Amerika Serikat itu juga indikasinya inflasi masih tetap ada, dan kalau misalnya pun turun, kemudian nanti The Fed juga akan menurunkan gitu kan. Jadi memang arah ke depan dilihat inflasi itu memang lebih rendah dibandingkan tahun ini dan tahun kemarin. Gitu. Oke, artinya angka ini wajar lah ya, bisa diprediksi dari sekarang. Prof, ini balik lagi kaitannya IKN dengan investasi. Kalau semua dibebankan kepada APBN, pasti teler kita kan. Masa semua duit negara hanya untuk menggelontorkan pembangunan APBN saja gitu kan. Belum lagi soal utang-utang negara yang harus kita tanggung di era Presiden Prabowo begitu kan. Kalau ternyata stimulus tidak berhasil mendatangkan investasi, akan banyak proyek-proyek yang tidak bisa berjalan. Bagaimana mensikapi masa depan ini, Prof? Ya, kalau memang itu terjadi, buat saya diperlambat aja ritme dari pembangunan IKN itu sendiri. Tetap berjalan, tapi speednya ini kurang. Tidak harus misalnya bisa diselesaikan dalam waktu 5-10 tahun mendatang. Ya. Dan Anda jangan lupa ya, itu pidato Jokowi mengenai misalnya bagaimana dia udah membangun sekolah dan sebagainya, itu Anda bisa lihat ya, atau jembatan. Anda bisa lihat keseharian kita ya di televisi mungkin termasuk televisi NTV ini, itu bagaimana anak-anak sekolah itu menyeberangi
jembatan gantung yang at any time dia bisa jatuh ke Ya, kali. mungkin nggak ada jembatannya sih, Prof. Cuma talinya doang. Ya itulah. Ya, makanya itu yang saya bilang gantung. Iya, menggantung di tali ya. Nah, coba itu gimana itu kan? Iya, iya. Kenapa itu juga nggak bisa menjadi perhatian? Kemudian Presiden juga mengakui sendiri bagaimana kemudian hubungan dari sekolah itu rubuh, ya. Dan kemudian kemarin juga terjadi misalnya bahkan sekolah taman kanak-kanak aja bisa kebakaran dan sebagainya. Atau anggaran untuk pendidikan yang katanya Pak Nus, ya, mantan Mendikbud itu masa 52%-nya dialihkan untuk dana desa. Nah pertanyaannya bagaimana kemudian ini pendidikan katanya Berkualitas. betul-betul bisa menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas sehingga kemudian apa yang ingin dicapai pada 2045 itu juga benar-benar akan menjadi kenyataan. Kan gampang, Prof. Kalau soal ada yang kurang, tinggal impor. Impor SDM. Oh, kalau Anda ngomong begitu, saya terus terang ya, saya setuju dengan Menteri Kesehatan yang mengkritik habis-habisan mengenai pendidikan PPDS dokter ya. Itu kenapa? Itu saya baru tahu itu loh, bahwa kalau Anda mau jadi dokter ahli, Spesialis. anestesi atau spesialis macam-macam, itu rupanya di samping biaya resmi kuliah, itu banyak juga biaya-biaya siluman, misalnya dari dosennya ataupun dari pembimbingnya ataupun dari seniornya, bahkan dari perawatnya itu sendiri. Coba Anda bayangkan ya, bagaimana kita bisa menghasilkan dokter-dokter spesialis yang murah dan kemudian benar-benar berkualitas. Ya, gitu. makanya di Indonesia ada istilah orang miskin dilarang sakit. Karena kalau sudah sakit, bukan cuma sakit, habis semua biayanya. Ya, itulah. Mbak Esa, saya akan minta Anda komentari khusus soal utang. Ya, mari kita sama-sama lihat tayangan grafis berikut ini, pemirsa. Bagaimana perbandingan utang di era Presiden Joko Widodo dan juga di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era Presiden SBY 2004 hingga 2014 selama 2 periode, utang pemerintah itu yang tadinya dari 1.300 triliun, kemudian di akhir masa pemerintahan Pak SBY itu menjadi 2.609 triliun. Nah, sementara kalau kita bandingkan ya, di era Presiden Joko Widodo ya memulai dengan 2.609 triliun tadi, sebagaimana di ujung masa pemerintahan SBY, dan sekarang angkanya ada di 8.818 triliun. Saya bisa membayangkan kalau uang pecahan 100.000 ditumpuk dalam satu ruas jalan itu dari rumah saya sampai Tanjung Priuk kayaknya masih kurang ya. Mbak Esa, ini saya bagaimana menerjemahkan secara sederhana kepada publik bahwa yang namanya utang itu memang pasti pemerintah perlu. Tetapi dengan angka segini apakah kita harus cemas atau bisa menuju Indonesia emas? Gimana? Oke. Jadi terkait dengan hutang, berarti kan kita akan melihat ke porsi anggaran APBN. Berarti kita melihat penerimaan dan pengeluaran. Tentunya dengan ini pengeluaran pemerintah pasti banyak ya untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Namun terlepas dari itu pun juga kita ada pengeluaran rutin, misalnya contohnya KL, kemudian pegawai dan lain-lain gitu ya. Nah masalahnya tadi adalah peningkatan hutang yang secara signifikan antara 2 periode tersebut gitu ya. Bahwa kalau kita lihat berarti intinya adalah ada penerimaan yang kiranya tidak bertambah secara signifikan. Itu berarti masalahnya, sehingga yang harus ditutupi oleh hutang tersebut. Ya, sementara kita mencicil itu bunganya dulu kan? Betul. Belum pokoknya begitu kan? Betul. Dan itu sudah membebani APBN begitu? Ya betul. Dan kemudian kita pun juga harusnya melihat bahwa utang ini sebenarnya kan dikeluarkan sekarang ya, pengeluaran untuk sekarang, dan harusnya bisa dibayarkan kan. Tadi bunganya dulu yang secara rutin menjadi pengeluaran juga ya kan. Masuk APBN. Dan kemudian ketika jatuh tempo dia juga harus dibayarkan. Betul. Nah, ini pun juga ada isu bahwa tahun depan itu cukup Iya, banyak besar, yang jatuh tempo. Di sekitar eranya Presiden 800-700 yang harus dikeluarkan gitu ya. Dan ini menjadi beban. Kemudian membayar itu dari apa gitu kan? Kalau misalnya memang penerimaannya juga masih segitu-segitu aja atau meningkat secara tidak signifikan misalnya ya. Jadi harus mengeluarkan hutang baru lagi gitu. Kenapa ya. tidak utang itu jadi utang produktif ya Mbak Isa? Artinya apakah ini kegagalan pemerintah menciptakan sektor-sektor produktif sehingga
beban utang tadi tidak membebani keseluruhan APBN kita. Ya, betul. Jadi memang biaya yang untuk biaya produktif itu harusnya kan utang ini untuk membiayai program-program produktif yang apa sih arti produktif? Produktif itu berarti pengeluarannya lebih kecil dibandingkan penerimaannya. Padahal sekarang kita mengeluarkan tetapi penerimaannya nggak sebegitu besarnya sehingga itu tidak setimpal gitu ya. Tidak Artinya setimpal. lebih banyak utang konsumtif daripada produktif. Salah satunya ya, kemudian juga ketika misalnya contohnya infrastruktur, ya pengeluaran terhadap infrastruktur. Apakah infrastruktur itu kemudian bisa mendatangkan output di sektor industri yang segitu setimpal gitu atau lebih tinggi gitu ya? Nyatanya kan belum terlihat sekarang kan? Belum kan? Belum Nah, terlihat. tadi saya Tapi pinjam statementnya Prof, mungkin nanti akan dinikmati di 10-20 tahun yang akan datang. Dalam tanda petik, bisa nggak seperti itu logika sederhananya? Bisa jika ada jikanya. Kalau misalnya tadi ya dari sisi usahanya ya, industrinya apakah industri tersebut didukung oleh birokrasi yang baik, kemudian tidak ada jadi easy doing of business itu yang harus juga iklim bisnis yang baik, ekosistemnya bagus, ya kan? Dan yang paling penting korupsi harus ditekan ya. Betul sekali. Nah, ini yang masih menjadi PR ya sebenarnya ya. Kemudian balik lagi tadi ke hutang. Nah, intinya utang ini memang harusnya menjadi balik lagi ya, menjadi output yang produk yang lebih tinggi lagi sehingga bisa membiayai hutang tersebut. Tapi sampai saat ini kan belum. Jadi kita harus menambal apa yang kita bayarkan dengan hutang baru lagi ketika harus jatuh tempo tersebut. Iya, artinya Prof, bicara soal angka tadi itu kan 8.000 sekian triliun itu angka yang cukup tinggi. Kalau balik ke 20 tahun lalu di era Presiden SBY memulai jabatan, tentu kan sangat jauh begitu kan. Tetapi kan ada optimisme Prof. Artinya dengan tanda petik tadi, utang produktif yang saya pinjam tadi, itu setidaknya memang 1-2 tahun belum kelihatan hasilnya. Ya, misalnya infrastruktur. Tadi Anda juga menyoroti soal bendungan, ya kan, jalan dan sebagainya. Tapi kan yang menikmati juga nanti Presiden Prabowo dan presiden-presiden berikutnya, Prof. Ya, tapi Anda harus ingat ya, tadi Mbak Aisyah udah menjelaskan ya, itu kita kan selalu gali lubang, tutup lubang. Jadi ambil utang baru untuk membayar utang yang lama. Mungkin Presiden Jokowi lupa, Prof. Ada tempat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Pegadaian. Nah itu apa yang digade tanah kita. Nggak punya. Ya kayak misalnya IKN Sudah digade semua. Untuk menarik investor asing kemudian diberikanlah hak guna tanah itu ya sampai berapa tuh 190 tahun ya. Itu auzubillah min zalik gitu. Jadi Anda tahu Hong Kong aja nggak sampai segitu lamanya ketika sudah dikembalikan ke Tiongkok. Sudah dikembalikan pada Tiongkok pada tahun 97 gitu kan. Ini masa kita memberikan investasi semacam itu ya. Dan Anda juga tahu udah diberikan kemudahan semacam itu aja tidak begitu banyak orang tertarik untuk itu. Kenapa demikian ya? Karena lagi-lagi kalau orang mau berinvestasi itu pasti ngelihat kira-kira nih prospeknya bagaimana. Iya. Ya kayak misalnya nih IKN pelabuhan udaranya cuma kecil. Maksud saya landasannya kecil, hanya untuk VVIP atau VIP aja gitu kan. Masih menggunakan Balikpapan. Balikpapan ke IKN itu berapa kilometer itu ya, jadi persoalan. Dan IKN itu di tengah hutan, dia bukan di pinggir pantai ataupun di pinggir sungai. Jadi ini jadi satu problem juga ya, maksud saya bagaimana membangun suatu prasarana pelabuhan yang kemudian bisa membuat yang namanya aktivitas ekonomi itu semakin baik. Artinya memang kota itu sengaja dibangun hanya untuk sebagai pusat pemerintahan yang harus disubsidi oleh negara, bukan pusat ekonomi, Prof. Ya, tapi apakah kemudian ada suatu roadmap? Saya beri contoh seperti Canberra, ya. Canberra, Anda tahu itu adalah pilihan pemerintah Australia pada tahun itu ya untuk memilih apakah supaya jangan Melbourne ataupun Sydney menjadi ibu kota negara kan. Tapi Anda bisa lihat ya bagaimana perkembangan Canberra dari masa ke masa ya. Itu enggak 10 tahun 20 tahun ya. Saya sampai sekarang pun kalau sudah malam sepi ya. Oh iya, dan itu apa yang namanya tram listrik atau LRT lah ya, itu juga baru ada berapa tahun belakangan ini kan. Itu apa namanya tuh Canberra itu kalau orang bilang tuh
kotanya untuk para pensiunan atau kalau mereka udah pensiun juga jarang mau tinggal di Canberra ya. Karena dulu ada teman saya diplomat Australia, saya bilang kok Anda masih di Jakarta? Iya, Klar, kamu kan tahu kalau saya pulang ke Canberra nanti langsung cepat mati saya gitu. Iya, jadi Maksudnya yang di IKN cepat mati nih, Prof? Oh bukan, tidak dinamis ya. Oke. Oh, Anda ngomong begitu, saya juga bertanya kan, kalau emang Pak Jokowi itu melihat IKN itu sebagai suatu ibu kota negara yang prospektif, Masa depan. mengapa dia juga bangun rumahnya masih di sekitar Solo gitu kan? Kenapa nggak di IKN aja sekalian gitu kan? Tanyanya ke Pak Jokowi dong, Prof. Nah itu, jadi Tapi kan udara di IKN lebih fresh, lebih segar. Udara di IKN lebih fresh, lebih segar. Anda tahu ya, itu yang namanya tanah di IKN itu kan, ya, itu tanahnya aja untuk pertanian dan perikanan aja susah. Makanya Anda tahu ya, itu untuk perikanan darat aja, kalau Anda nonton salah satu stasiun televisi, dia katakan bahwa kami lebih suka menggunakan air tada hujan. Ya. Kalau nggak tada hujan, itu adalah air dari cucuran AC gitu kan. Kenapa? Iya, kenapa demikian? Sebab kalau dari air yang dari dalam tanah, waduh, itu payau itu. Sama lah kayak misalnya air di daerah sini ya, Rawasari ataupun di wilayah Kemayoran gitu kan, yang banyak mengandung garam dan sebagainya. Baik. Kalau di sana mengandung tambang ya. Ya, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi masing-masing Anda saya minta memberikan catatan akhir dari Mbak Esa dulu melihat apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan juga harapan kita kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan kemampuan negara membiayai pembangunan, bagaimana optimisme Anda pada masa depan bangsa kita. Setidaknya setelah era transisi dan 5 tahun ke depan di era Pak Prabowo dan Gibran. Oke, baik. Dari pidato yang tadi disampaikan, kita bisa lihat ya, memang ada suasana optimisme dalam perencanaan. Harus dong ya. Ya, harus. Namun memang kita tetap harus waspada juga atau mengamati ya, bahwa transisi ini harus memang dilaksanakan dengan smooth gitu ya. Dengan temanya adalah akselerasi, inklusi, kemudian juga berkelanjutan. Sebenarnya memang kan sejalan ya, berkelanjutan dari periode ke periode. Namun pada berjalannya kemudian implementasinya, ini yang kiranya kita perlu lihat ke depan bagaimana implementasinya ini bisa memberikan dampak secara ekonomi. Walaupun kita lihat juga tantangannya juga masih banyak gitu ya. Tadi IKN belum ada investor, kemudian bagaimana menjalankan program-program yang strategis dan dijanjikan oleh presiden terpilih. Nah, ini juga masalah anggaran dan juga masalah makroekonomi. Menjaga kestabilan makroekonomi ini sangat penting. Kenapa? Karena selama beberapa periode belakangan kita cukup dipandang memang makroekonominya bagus, sehingga memang ada investor yang masuk. Namun ke depan ya, prudent, bagaimana kehati-hatian dalam menjaga APBN ini harus tetap dijaga. Karena kalau tidak, kita sudah lihat beberapa kasus beberapa waktu lalu investor keluar gitu ya. Dan ini yang tetap ke depan bisa memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak secara ekonomi secara berkelanjutan. Ya, Prof. Ditambah dengan angka korupsi di Indonesia yang masih cukup mengkhawatirkan, catatan Anda seperti apa? Ya, yang jelas ya, kalau Presiden mengatakan bahwa dengan hilirisasi itu pendapatan negara meningkat, kita juga harus tahu berapa pendapatan negara tersebut. Dan kalau memang itu dihitung secara benar ya, harusnya Indonesia itu mendapatkan berapa kali lipat dari proses hilirisasi, khususnya nikel, bauksit, dan juga tembaga. Ya. Kemudian berapa yang namanya smelter itu sudah mencukupi nggak untuk memproses itu barang-barang tambang yang masih mentah tersebut. Satu. Dan kemudian dari uang yang masuk ke Indonesia, itu berapa persen yang benar-benar untuk negara, berapa persen yang masuk ke dalam kantong-kantong penguasa ataupun operatornya ataupun siapapun. Kedua ya, ini persoalan Pak Prabowo ini juga memiliki program-program yang sangat populis. Bahkan mungkin lebih populis dibandingkan Jokowi. Nah, ini juga jangan sampai kemudian kelewatan ya, sehingga kemudian biayanya akan membengkak ya. Saya beri contoh misalnya ya, kalau Presiden mengatakan akan itu kan ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter ya, atau kemudian katanya
kemiskinan menurun. Pertanyaan saya, kenapa kok bansosnya makin meningkat, gitu kan? Atau kemudian kalau dibilang bahwa orang Indonesia itu kemiskinannya ya lagi menurun ya, kenapa kemudian jumlah orang miskin di Indonesia makin bertambah? Ya? Prof, yang miskinnya berkurang itu di kalangan pejabat, Prof. Dan ada juga yang lupa ya, itu warning juga ya, itu hampir setiap hari loh kita mendapatkan warning, ini jumlah kelas menengah di Indonesia makin menurun ya. Dengan pajak pertambahan nilai yang 12% akan makin meningkat itu harga-harga. Dan ini bukan cuma kelas menengah, rakyat jelata juga akan terkena dampaknya. Dan kalau Anda tahu, kalau kelas menengah itu makin susah hidupnya, kalau kelas bawah juga makin susah hidupnya, saya nggak mau terjadi peristiwa seperti di Bangladesh atau peristiwa seperti 98. Prof. Jangan. Saya tidak mau ketemu Prof membahas yang tema seperti itu ya. Tapi setidaknya selalu ada harapan, selalu ada optimisme yang harus kita pupuk ya. Baik, Prof Ikrar, terima kasih sudah bersama kami. Dr. Eiza, terima kasih sudah bersama kami. Salam sehat untuk Anda berdua. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Kami segera kembali untuk melanjutkan NTV Prime. Tetap bersama kami. Terima kasih, Mbak Prof.